Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada siang hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa arti kebenaran firman-Mu. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di siang hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Imamat 25, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28. Pembacaan Alkitab memberi judul Penebusan Tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mampu menebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Judul renungan di siang hari ini yaitu berbagi dalam kesusahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menurut Anda apa itu tahun Yobel? Tahun Yobel atau yang disebut dengan tahun pengembalian atau tahun ke-50. Pada tahun ke-50 ini, semua tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan budak Ibrani harus dibebaskan. Ketika hal ini terjadi, orang miskin dilindungi, dan seluruh bangsa diingatkan bahwa Allah sebagai pemilik kehidupan manusia dan pemilik tanah yang sebenarnya. Dalam kitab Imamat 25 ayat yang 23 sampai 28 menjelaskan tentang penebusan tanah. Apa itu penebusan tanah? Penebusan tanah bisa berarti pembebasan dari kemalangan. Berbicara tentang kitab Imamat merupakan kitab salah satu dari kelima kitab Taurat atau Torah. Kitab ini tidak bercerita, tetapi memuat tata cara upacara ibadat Israel yang ditetapkan oleh Musa. Dalam pembacaan Alkitab kita saat ini yang terdapat dalam Imamat 25 ayat yang ke-23 sampai 28. Dalam ayat 23 berkata, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Dalam ayat ini menegaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghayati bahwa Yesus adalah pemilik kehidupan kita yang seutuhnya dan tanah yang sebenarnya. Dan pemilik tanah yang sebenarnya sesungguhnya adalah Allah. Manusia hanya sebagai penebus, manusia hanya sebagai pengurus yang disuruh Allah untuk mengatur tanah. Penebusan tanah yang dimaksudkan adalah juga supaya tanah yang kita miliki akan tetap menjadi milik kita. Selanjutnya ayat 24, seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Hak menebus tanah di sini pernah juga dilakukan oleh Boas kepada Rut. Boas melakukan hal ini sebagai kerabat dan ia menikahi Rut. Yesus juga pernah melakukan hal yang sama kepada kita umat manusia. Ia rela di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dalam ayat selanjutnya, ayat 25 berkata, apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Kemiskinan merupakan satu-satunya alasan orang Israel menjual tanah mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan saudara-saudara kita yang menjual tanah mereka, entah itu untuk membayar hutang atau membiayai sekolah atau kuliah anak mereka. Kita sebagai saudara mereka, kita harus membantu. Janganlah kita mencari untung di atas kesusahan orang lain.
Selanjutnya ayatnya yang ke-26 sampai 27. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Jika orang itu tidak memiliki kerabat untuk menebus tanah miliknya, namun dia berhasil mengumpulkan uang yang cukup, maka ia bisa membeli kembali tanahnya dan bisa ikut memanen hasil yang tersisa sampai tahun Yobel dan membayar si pembeli dengan harga yang pantas. Selanjutnya ayat 28. Tapi jika ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel itu tanah akan bebas dan orang boleh pulang ke tanah miliknya. Umat 25 ayat 23 kita bisa mengambil refleksi bahwa setiap orang memiliki kesusahannya sendiri. Bagaimana kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita merupakan bukti pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Hal kecil yang bisa kita lakukan yaitu berbagi kepada sesama. Itu juga merupakan bukti bagaimana kita mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah pandemi COVID-19, banyak saudara kita yang mengalami kesusahan. Kita sebagai orang yang merasa berkecukupan, kiranya saling membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Hal sekecil apapun itu, jika kita melakukannya dengan senang hati, maka itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Tetapi jika kita mampu menolong sesama, tetapi kita tidak melakukannya dengan senang hati, maka itu sama saja dengan mengambil hak orang lain. Terpuji nama Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah membaca serta merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan tadi bisa kami pahami serta kami praktekkan ke dalam kehidupan kami. Dalam doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoanya kepadamu. Amin.